Allah bila berkehendak untuk memberi rahmat, tiada sesiapa yang dapat menolaknya. Bila Allah berkehendak untuk tidak menurunkan rahmat, tiada siapa boleh menurunkannya. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala disifatkan fa'alul lima yurid. Allah maha berbuat ke atas apa yang Allah mahukan. Dan tiada hak orang untuk menyoal Allah pada perbuatannya. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak dipersoal oleh Allah, kepada Allah apa yang diperbuat oleh Allah, sementara manusia akan disoal. Bertemu Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Adam dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa mengatakan, engkau adalah ayah kepada kami semua. Kalau bukan oleh karena engkau makan buah-buahan yang dilarang oleh Allah, maka tak akanlah terusir daripada syurga. Ya, ini seakan-akan Nabi Musa menyalahkan atau blame Nabi Adam karena makan buah-buahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Adam mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, bukankah apa yang berlaku kepada aku dalam makan buah-buahan itu sudah diketahui oleh Allah terlebih dahulu sebelum kejadian itu berlaku kepada aku? Bukankah itu yang kita imankan bersama tentang pendahuluan qada dan qadar atas apa yang akan berlaku? Bukankah apa yang berlaku kepada aku sudah diketahui dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Musa terus diam. Untuk tidak menyalahkan sesiapa pada apa yang berlaku, tetapi dicari hikmah pada apa yang berlaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bila Allah menduga kamu dengan sesuatu kemudaratan, tiada sesiapa yang boleh menghilangkan kemudaratan itu kecuali Dia, yakni Allah. Bila Allah berkehendak untuk melakukan sesuatu, memberi kebaikan, maka tiada sesiapa yang boleh menolaknya. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Allah bila berkehendak untuk memberi rahmat, tiada sesiapa yang dapat menolaknya. Bila Allah berkehendak untuk tidak menurunkan rahmat, tiada siapa boleh menurunkannya. Wa subhanallah, terkadang kan manusia menyikapi kejadian yang berlaku lebih fokus kepada kejadian berbandingkan hikmah di sebalik kejadian. Bila kita berhadapan dengan orang, kita meminta sesuatu kepada meminta bantuan kepada seorang, kemudian orang itu bagi, maka kita duk puji kepada dia. Oh, orang ini baik, orang ini adalah mulia, orang ini pemurah, orang ini begini, orang itu begitu. Tetapi bila kita meminta bantuan kepada orang, lalu orang itu tak bagi, kita kata pula ini kedekut, ini bakhil, ini tak ada sifat solidariti. So kita duk maki orang yang tidak memberi, dan kita duk puji orang yang memberi. Sikap ini berinteraksi dengan kejadian, dengan peristiwa, dengan keadaan, tanpa melihat di sebalik apa yang berlaku. Orang yang memberi tadi, kalau bukan oleh karena Allah yang menggerakkan orang itu untuk memberi, tak akan kita mendapat pemberian. Dan orang itu yang tidak memberi, kalau bukan kehendak daripada Allah juga untuk dia tidak memberi, maka dia pun tidak akan memberi. Berinteraksi dengan kejadian itu bukan hanya pada kejadiannya, tetapi hikmah di sebalik kejadian itu apa? Tidak ada dedaunan bergerak wala binatang melangkah kaki, kecuali semuanya adalah tidak berlaku kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk bertujuan mencari salah silapnya Allah, karena Allah adalah Allah, tetapi mencari hikmah di sebalik apa yang berlaku kepada diri kita daripada ketentuan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
barulah di sini termasuk daripada orang yang beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, yang baik atau yang buruk. Walihada dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Rasulullah Muhammad, tiada musibah yang menimpa kepada kami melainkan dicatat kebaikannya untuk orang yang kena musibah tu. Sehingga terkadang orang hanya melihat kepada besarnya musibah, tidak melihat kebaikan yang Allah letak pada musibah. Sehingga orang itu lebih terpukau dengan banyaknya nikmat yang diberi, tertutup daripada mensyukuri nikmat dan tanggung jawab menggunakan nikmat. Sehingga dia akan menjadi terbuai dengan kenikmatan sehingga lalai tanpa sadar untuk mensyukuri nikmat dan menggunakan nikmat pada tujuan yang Allah mahukan. Yang kedua, ketika diduga dengan musibah, dia marah dengan musibah yang menimpa kepadanya sehingga lupa tanggung jawab untuk bersabar ketika berhadapan dengan musibah. Dua-dua gagal. Ketika diberi nikmat dia gagal, ketika diberi musibah dia gagal. Sebab berinteraksi dengan nikmat semata-mata dengan nikmat, berinteraksi dengan musibah semata-mata musibah, tanpa melihat apa yang patut disikapi pada nikmat dan apa yang patut disikapi pada musibah.